An-nasu, manusia itu. Ada 3 bahasa yang menjabarkan manusia dalam Al-Quran. Ada al-bashar, anatomi tubuh manusia, itu bahasa Arabnya apa? Bashar. Ada al-insan, ada an-nas. An-nas adalah hakikat manusia, kuring. Bashar, kurung. Kurung iya na? Tokopedia. Bashar, kurung. An-nas, kuring. Perpaduan antara bashar dan nas itu adalah al-insan. An-nasu, hati manusia itu, yamdahunaka, selalu memuji engkau. 5, karena sesuatu, ilmu, kekayaan, kegagahan. Yadhunnunahu, mereka berpikir bahwa kehebatan itu fika, ada pada dirimu. Orang itu selalu memuji kelebihan-kelebihan Allah yang diberikan kepada kita. Apabila ada yang memuji, kumaha aja mor itu juk alhamdulillah. Jadilah orang yang terpuji, tapi jangan ingin dipuji. Apabila ada yang kembalikan kepada sang pemilik. Alhamdulillah, nuhun Gusti nuhun. Eta ngaranna para saleh. Jadi kalau ada orang yang memuji sesuatu yang ada pada diri kita, jangan diaku. Bisi cara taraya sate. Tadi teh kopral teh. Puku baju saha eta mah? Jenderal, dipakai ku saha? Ku kopral, jangan. Fakun anta. Kalau ada yang memuji engkau, fakun anta, maka keadaanmu zaman li nafsika. Kamu harus mencela diri kamu sendiri. 5 ta'allamahu minha, dari segala sesuatu yang diketahui olehmu dari pujian-pujian itu. Jadi kalau ada orang yang memuji kita, kasep, aku sabalikna, naon berarti orang ganteng. Sabalikna goreng. Jadi lamun anu nyebut kasep, cek urang mah goreng. Beunghar, aku miskin. Mulia, aku gila. Karena kekasepan, kegagahan, kemuliaan itu milik kita atau milik Allah? Pujian itu hanya milik siapa? Jangan pernah sekali-kali masuk pujian itu ke dalam hati kita, karena itu adalah jebakan Batman bagi kita, jebakan bagi kita. Satu titik ujung rambut saja kemuliaan itu kau akui dalam dirimu, hancur maqamat thariqahmu. Nauzubillahi min. Lain ieu mah batur teu muji ge dipaksa muji nya, akang mah saenya da ana teh atuh lila na teh ngaji teh aya ana mah da batur eueuh nu muji sia sorangan memuji. Naon teh ngaranna teh di anak teh lain jahlun di naon ngaranna? Jahul. Disebutnya orang apa? Jahul gitu. Wih, gening karara sep garelis. Allahu akbar. Ieu hikmah ieu. Saya manusia memuji kelebihan ibu bapak, maka sebutkan sebaliknya dalam diri. Wih, kayak heula encan. Paningku geus teu kuat eta hayang balik. Geus miheulaan. Kajeng ngambilan wallahu alam gede. Wih, karara sep euy gareulis. Abdi mah goreng. Wih, barareunghar. Abdi mah miskin. Begitu saja, lawan kebalikannya. Fakun anta zaman li nafsika. Karena kamu pasti tahu bahwa kasep itu milik siapa, gagah itu milik siapa. Kalau kita tidak tahu itu, maka jahul karena
Hul kemana hul gitu. Al mu'minu orang yang beriman itu idza mudiha apabila dipuji istahya minallahi dia pasti malu dari Allah Ta'ala. Ayyuthna alaihi dipuji dirinya biwasfin dengan satu sifat la yashhaduhu min nafsihi yang tidak kita bisa buktikan dalam diri kita. Kalau kita dipuji lalu kita perhatikan dalam diri kita, seharusnya kita malu. Mana pujian itu mana? Ini kejadiannya sudah agak lama. Jadi ceritanya di satu tempat, saya tidak merasa memiliki majelis itu, tidak, karena bukan majelis kami, bukan rumah kami. Tapi tiba-tiba datang seseorang mengatakan bahwa saya diperintahkan oleh Dewan Keluarga untuk ikut mengisi di sini karena pengajian di sini nggak ada ilmunya. Oh, mangga pengersa. Dia habiskan waktu itu, jadi saya nggak kebagian waktu. Ya sudah, ada waktu sedikit saya baca Miftahus Sudur selesai. Bulan selanjutnya begitu lagi. Akhirnya si Aang teh budak ngorai, anak muda, ya ada nafsunya masih besar lah, zulmaniyahnya masih besar. Tetapi akhirnya saya tundukkan kepala saya. Ah, mangganya nggak, daang mah bener bodoh, daang mah bener hina. Subhanallah, datang bapak pengersa wa, Ang. Tapi saya di situ. Lamun kitu mau ayana di alam mana kitunya. Iya bener, tapi saya di situ. Ang. Bapak. Hebatnya Allah, Mas. Tang tuh satu Pak, ya Allah mah hebat. Pang hebat-hebatna jelema hebat mah. Kunaon Allah make hebat? Sabab Allah bisa muji maneh nu padahal eueuh pujieun dina diri maneh. Sok naon pujieun tina awak maneh? Teu aya Pak. Nah tuh make hayang dipuji. Mohon Pak, ang mah awon. Talamun maneh hayang jadi jelema hebat, kudu bisa muji karena perkara nu eueuh pujieunana. Oh, izin lupa Pak. Pohoy, aya orang mau coba. Ang, iya Pak, hebat ya Allah. Ya memang Allah itu hebat Pak. Allah membuat pujian pada dirimu yang kamu itu tidak ada pujiannya. Apa yang hebat dari diri kamu? Ya Pak, Ang memang jelek, Ang memang bodoh. Makanya Allah jadi hebat karena bisa memuji sesuatu yang tidak ada pujiannya. Kamu mau gak jadi orang hebat? Ya mau Pak. Kamu harus memuji sesuatu yang tidak ada yang dipujinya. Kadenya tong amaknya, awas jangan marah ya. Puji orang itu. Allahu Akbar. Eta jelema teh nu kada ngaceceleh urang teh. Sunade teh. Orang itu sedang menjelekkan saya, tapi saya harus memujinya. Akhirnya pas bangun saya. Dan orang itu sudah selesai. Walaupun hati saya mengkel, tapi saya bilang hebat pengarsa. Saya bisa tuh. Kange kok abdi kae ya mentahkan ang. Oh, berarti hebat aing. Sama si eta mah di aku. Cek dong. 1-0. Betul? Jadi kalau ada orang yang menghina kita, ada lagi nih pengersa uang menyampaikan kepada saya di Buyet itu di saung beliau di belakang. Kalau ada orang yang memuji kamu, Ang, itu bohong. Mana pujian dalam diri kamu? Segitu sembul gitu, but ibadah, goreng kalakuan. Mohon Pak. Tapi kalau ada orang yang menghina kamu, itu jujur. Makanya kalau ada orang memuji kamu, sangkal itu.
Karena mana pujian dalam diri kamu? Adapun ada sedikit pujian, itu sifat agung Allah yang diberikan kepada kamu, bukan sifat kamu. Sedang kamu masih orang terhina saja. Tapi kalau ada orang yang menjelek-jelekan kamu, orang itu jujur. Karena memang kamu itu jelek. Harusnya berterima kasihlah kepada orang yang menjelek-jelekan kamu. Jadi kalau ada yang menjelekkan kita, jawab apa? Usia poho dewa ya tadi handap geus omongkeun we. Nuhun, alhamdulillah. Kalau ada yang memuji jawab nuhun, alhamdulillah. Kalau ada yang menjelekkan jawab nuhun, alhamdulillah. Siap? Itu bahasa seorang salik. Ayo salik. Jangan sedikit pun nempel dalam hati kita pujian itu. Karena puji hanya milik Allah, keagungan hanya milik Allah, kehebatan hanya milik Allah. Betul kita ini bodoh, betul kita ini jelek, betul kita ini kotor. Maka jangan pernah ada pengakuan sedikit pun dalam hati kita. Maka insya Allah tidak akan kita bertambah hina. Tidak, hadirin, tidak. Udah capeun atuh ngahina ge dimuhunkeun mah. Butut sia muhun leres alhamdulillah geuningan aya nu nyebat butut. Da sia gelo alhamdulillah geuning abdi teh gelo ongkoh nya. Lila kali mah geuleuh ngomong sia mah. Karena apabila ada yang memuji kita, saksikanlah bahwa pujian itu sebenarnya milik siapa? Malulah kita kepada Allah karena ada yang memuji kita, padahal tidak ada pujian dalam diri kita. Harusnya kita bercermin kepada Allah, ya Allah, pujian mana atuh nu aya dina diri abdi? Ai ieu jelema muji ka abdi isin. Gitu. Ari isin ka handap lain ka luhur. Duh isin, duh isin euy, atuh lain isin teh mah ken. Egek nu kitu mah sia. Gorok ka aing. Aduh, saudara nama isin itu, nama isin itu. Isin nama itu. Oh. Isin-isin kumaha itu teh? Apabila kita malu terhadap pujian yang orang berikan kepada kita. Saya ulangi, apabila kita malu terhadap pujian yang orang berikan kepada, maka itu tandanya kita beriman kepada Allah. Tandanya kita beriman kepada Allah. Tetapi apabila ada orang yang memuji kita lalu kita akui itu, maka jelem orang itu kurang kemaluan. Mah tuh kumaha bahasana? Kurang rasa malu, kurang kemaluan. Aduh. Kalau kamu susah, tunjukkan kesusahanmu. Kalau kamu sedih, tunjukkan kesedihanmu. Tapi kalau kamu malu, jangan tunjukkan kemaluanmu. Jadi jauh kan ya. Kalau kita justru dipuji oleh orang, malah tidak bertambah malu kita kepada Allah, menunjukkan kurang keimanan di dalam hati kita. Kurang naon? Iman. Lamun dipuji di aku teh kurang naon? Saya ngelihat nih wajah-wajah saudara-saudaraku, sahabat-sahabat mastaka sekalian ini, entah geus ulah ka batur ka urang didinya mah geus empok ka batur. Si eta sialok sia ngawaduh kaing di mana dong geura. Apalagi kepada guru kita, jangan ya. Kalau mereka begitu ya sudah, biarkanlah mereka di makom itu. Paham? Entong dijeuang kurang iman sih teh. Atau pibanguseun batur gitu mah. Ya. Buat kita kalau ada yang memuji harusnya lebih apa? Lebih malu. Jadi semakin kita banyak pujian, tahe sih ya. Semakin kita besar kemaluan. Jadi salah
itu jadi hese deh, kemaluan segalanya tak. Cicing atuh sagede nggak mikir. Semakin banyaknya pujian kepada kita, semakin besar rasa malu kita kepada Allah. Saya ulangi, semakin banyaknya pujian kepada, harus semakin besar rasa malu kita kepada Allah. Maka merdekalah orang-orang yang tidak pernah dipuji. Merdekalah orang-orang yang tidak pernah dipuji. Aduh, alhamdulillah. Ajhalun nasi, sebodoh-bodohnya manusia, man taroka yaqina ma indahu, dia meninggalkan keyakinan yang ada pada dirinya, lidhonni ma indan nas, meyakini sesuatu yang disangka oleh manusia, membodohi diri sendiri, membohongi diri sendiri. Tidak ada yang tahu kita sendiri kecuali kita dan siapa? Kita hungkul. Tidak ada yang tahu diri kita sendiri kecuali kita dan Allah. Maka sebodoh-bodohnya manusia, kalau ada yang memuji, dia meyakini pujian orang, padahal dia sendiri tidak meyakini apa yang ada dalam dirinya. Hepan cek batur kasep, cek orang dah asa teu kasep teuing urang teh, tapi kulantaran batur ngomong jadi yakin we kana hate teh, oh benernya euy aing teh kasep. Wah, terjebak, itu namanya terjebak. Idza atlaqa sanaa 'alaika walastabi ahlin fa'asni 'alaihi bima huwa ahlu. Apabila ada yang mengucapkan pujian kepadamu, walastabi ahlin, padahal kamu bukan ahli pujian itu, tidak memiliki pujian itu, fa'asni, maka pujilah, alaihi, kepada yang memuji, bima huwa ahlu, kepada yang ahlinya. Siapa yang memiliki puji? Apabila ada yang teh, jadilah orang puji, tapi jangan ingin. Apabila ada yang kembalikan kepada sang pemilik, coba bebarengan itu bebarengan, ayo. Jadilah orang dipuji apabila ada yang kembalikan kepada sang. Alhamdulillah, burakeun ka Allah deui. Ulangi. Apabila ada jadilah terpuji, tapi dipuji apabila ada yang kembalikan kepada sang pemilik. Siap-siap. Alhamdulillah. Nuhun Gusti, nuhun. Allahu Akbar. Nah, sahabat sekalian, sehingga saya juga baru sadar itu setelah kesini. Maksudnya bagaimana, Kang? Sadar setelah kesini itu, ceritanya datang seseorang pejabat dari Kanwil Jawa Barat, dan dia membawa timnya karena akan melaksanakan pelatihan di sini. Kami sudah biasa mengucapkan, aduh nuhun bangsa, tos kersa sumping ka dieu nuhun. Hapunten di dieu masa kieu ayana. Dia ngomong, sahabat-sahabat sekalian gitu, pernah ketemu begini enggak? Yang sahabat-sahabatnya bingung, anak buahnya. Maksudnya apa, Pak? Kabag TU dia, wakil Kanwil atau lamun wakil Kabag TU. Maksudnya apa, Pak? Mereka itu sudah berterima kasih sebelum kita beri, dan memohon maaf sebelum kita melakukan kesalahan. Ini hanya ada di Azainiyah katanya. Alhamdulillah. Kami tidak sadar
Karena ini aja yang dididik oleh uwa kepada kami. Selalu, setiap makan, setiap ketemu, setiap perilaku, selalu itu yang ditetapkan. Bahkan dulu saya punya wirid khusus dari Pangarsa uwa, karena wiridnya itu harus menghadap cermin. Bodoh, bohong, boros, sombong, eta teh ceningan kudu dibaca 30 kali bari nempo kana beungeut nunduk. Bodoh, bohong, boros, sombong sia. Bodoh, bohong, boros, sombong. Bodoh. Tau ngapoe kudu kawirid gitu. Mohon maaf, mudah-mudahan saya salah. Seumur-umur seingat saya belum pernah dipuji oleh Pangarsa uwa di depan uwa. Enggak. Tidak pernah. Enggak tahu kalau di depan orang. Ieu mah hareupeun abdi gitu. Sugan pernah disebut kasep anak bapak teh euy dan teu beureun. Teu kasep. Pinter henteu beureun. Teu pinter. Nu aya teh ngan dicarekan aja ditampiling. Sehingga pernah waktu mondok di Bandung itu, karena seringnya ditampilingan dan lingkungan saya menyatakan orang tua itu tidak boleh begitu, akhirnya saya ngambil kaos dan sisir Pangarsa uwa. Saya ngumpulin uang itu hampir 2 tahun untuk tes DNA. Ya, waktu itu harganya 15 juta tahun 94-95. Tes DNA benar itu bapak orang. Asa ku kieu-kieu teuing. Ya saya kalau ngelihat orang lain ke anaknya dipuji, diharupkeun batur teh diagul-agul. Aing masa can pernah itu. Pek teh heueuh di bapak urang. Setelah dites DNA sama DNA-nya dengan saya. Asa ku kieu-kieu teuing atuh. Lalu kira-kira jam 8 atau setengah 9 malam di ruang sebelum operasi, ruang persiapan pengambilan tindakan, malam Kemis tanggal 7 bulan Safar, di kamar itu uwa mengatakan kepada saya, sia teh anak aing bebal gagah, sia teh ngadeg deui urang karena belum pernah dipuji seumur-umur. Aya naonnya itu, aya naonnya, tingali sia mah dadeg dangian duit gableng kabeh bisa sia ge luruskeun malah nangis. Aya naon itu pak, teu sasarina heuh aing mah sanyana muji maneh. Lain pak, si aang mah si bodoh, si bohong, si boros, si sombong eta. Heuh eta mah keur sia we jadi bikin mah ceuk aing jadi kalah teu percaya mun aya nu muji teh. Karena ini selalu dididikan oleh bapak kepada kami, kepada anak-anak uwa. Ya mohon maaf, ada yang nyebut si aang sombong da leumpang na ngagegag, ai genut kudu kumaha tuh. Dah sih. Tanya ke Kang Ok, jadi jelema genut bisa leumpang gitu ngecukul. Bukan pinguin berjalan sombong, tapi memang perutnya besar gitu, jadi baping teh bapak pinguin gitu. Begitu ya, karena siapa yang memiliki puji itu? Allah. Az-Zuhadu, bukan ketua PWNU ini, itu Pak Juhadi. Az-Zuhadu, orang yang ahli zuhud. Zuhud itu bukan tidak punya dunia, ingat di bawah ingat, tapi punya, tapi tidak masuk ke dalam hati. Aya beunghar hubud, ya beunghar henteu hubud, ya aya miskin hubudun, ya miskin henteu, ya aya beunghar dunya beunghar henteu, dunya aya miskin, dunya miskin henteu. Itu mudah-mudahan orang mah beunghar tapi teu hubud dunia, amin.
Az-zuhad, orang-orang ahli zuhud itu yang dunia tidak masuk ke dalam kolbunya, idza mudihu, apabila dia dipuji, inqabadu, dia terdiam. Kenapa? Li syuhudihi mutsana'a minal khalqi, karena dia melihat pujian itu datangnya dari makhluk. Karena pujian itu datangnya dari wal arifuna, dan ahli-ahli ma'rifat, idza mudihu, apabila dia dipuji, in basatu, maka dia terbuka, li syuhudihim, karena mereka menyaksikan zalika, pujian itu, minal malikil haqqi, dari Allah. Jadi kalau ahli ma'rifat, kalau ahli zuhud, apabila dipuji dia terdiam. Karena apa? Untuk apa pujian dari manusia? Cekua tadi lamun dipuji ku jelema jujur apa bohong? Bohong. Orang zuhud itu teu butuh pujian ti jelema. Tapi kalau ahli ma'rifat, apabila dipuji dia katakan nuhun, alhamdulillah, karena melihat bahwa pujian itu sebenarnya milik Allah. Sebenarnya milik. Saya pernah mengatakan tidak apa-apa dihina oleh manusia, Mama. Masalah tidak? Tidak. Karena yang menghina kita juga manusia. Dia juga manusia. Berarti punya dengar. Tidak apa-apa dihina oleh manusia, karena yang menghinanya juga manusia. Berarti dia punya juga hinaan. Kemarin itu mang dihina kuno hina mah. Yang paling kita takutkan dihina oleh zat yang tidak ada kehinaan di dalamnya. Dialah Allah Subhanahu. Jadi marah jangan kalau dihina. Lamun dihina teh nyebut naon jadi? Nuhun, alhamdulillah. Top. Nuhun. Wih, keren. Lain alhamdulillah pada nepak dada deh. Jebakan Batman deh wae. Mataku ta idza u'tita basatokal atau mataku tak, apabila keadaanmu, idza u'tita, kamu diberikan oleh Allah, basatokal itau, berikanlah lagi kebaikan itu. Wa idza munita, dan kalau kamu tidak diberi, qobadokal man'u, maka ada larangan bagi dirimu. Fastadilla bidzalika, maka ingatlah, maka luruskanlah hatimu dengan keadaan itu, ala subuti tufuliyatika, bahwa kamu itu kekanak-kanakan. Kalau kamu dipuji bahagia, kalau kamu dihina masih marah, dipuji terbang, dihina tumbang. Dipuji dihina, maka yakinilah bahwa kamu itu kekanak-kanakan. Dari nusok dipupuji tika bunga mah budak, mun dihina tika mewek budak, porenges si cengo si butut, si raja si pinter, si gogo si kasep, budak. Wa ada musidqika fi ubudiyatika, dan belum benar ibadah kita. Itu mantak mending bubudakeun mending kokoloteun. Harideng pipi gitu. Rada bingung di bahasa Sunda. Bingung loh, dan kalau di bahasa Sunda itu. Kalau di bahasa Indonesia kena lebih baik kekanak-kanakan atau apa ya? Ketuaan. Apa bahasanya? Nih Pak Letkol Heru biasanya paling ahli bahasa. Iya, kekanak-kanakan. Kalau orang tua, maksudnya sifat kekanak-kanakan dan sifat seperti orang tua. Apa bahasanya? Kekanak-kanakan, udah ketua-tuaan beneran gitu. Ngerti gak maksudnya?
dewasa lah. Hese euy bahasa Indonesia euy. Genah bahasa Sunda mah aya bubudakeun, aya kokoloteun. Mending budak kokoloteun daripada kolot. Bener teu? Sabab pagawean budak mah siga nyaan tapi lulucon. Pagawean budak mah siga nyaan tapi lulucon, tinggal rek apel. Buuk make tancolin aja kan? Oh, tancol. Wah, make kameja menang ijem ti kobong sabelah. Calana lepis menang ijem ti tangga-tangga sabelah. Make parfum sengit mulading, make spalding nu digosok teh dengan baheula mah pan eta parfumna teh spalding anu ditisukeun teh. Oh, ieu mah komo ieu gamarna awewe cenah alus ieu. Oh, tisu teh alus ieu berarti pergi ka awewe digusapkeun kana beungeut trengkeng atuh. Apa aja tisuna? Tisu magic nih. Aya teh minyak sogip diusapkeun kana banget, pokoknya bukan aing menuju nangkap dia jadi. Aing aya teh tisu pergi ka awewe. Aduh. Tapi mau ngomong gitu lo mau pengalaman sih. Gaya sengit apel ka imah kaboko. Teu dibekok-bekok acan. Tiba ngawangkong balik we. Siga nyaan padahal lulucon. Coba tinggali pagawean kolot make kaos sangsang, make samping, pamajikanna make baju non teh teh nu batik teh daster. Ini leungit minggu hareugeus aduh geus kereuneuh deui wae siga lulucon tapi nyan pagawean kolot eta ngaranna. Ayo rek kokoloteun rek bubudakeun. Maka dipuji tak terbang, dihina tak tumbang, baru dewasa. Karena didewakan dan dewasa perbedaannya hanya pada sasa. Betul tidak? Ada orang yang pengen didewakan, ada orang yang pengen didewasakan. Beda nanti kurang sasa gitu. Nah, jadi kalau kita dipuji, bunga, dihina, marah, walaupun sudah bongkotan, jangotan, kumisan, bahkan geus pindah di alam hitam ke alam putih, tetap bubudakeun, tufuliyah, kekanakan. Idza waqa'a min kadzanbun fala yakun sababan liyasik min husulil istiqomati ma'a rabbik faqad yakunu dzalika akhir dzambin quddira alaika ya salik. Idza waqa'a min kadzanbun, apabila kamu sudah berupaya menjadi orang yang baik lalu tiba-tiba tetap saja terpeleset dalam kesalahan, terpeleset dalam dosa, ini kembali lagi ke hikmah pertama, terpeleset ke dalam kesalahan, fala yakun sababan liyasik, jangan putus asa, jangan min husulil istiqomati ma'a rabbik, padahal kamu sudah berupaya semaksimal mungkin untuk istiqomah kepada Allah, tapi tetap saja berbuat dosa, jangan putus asa. Karena mungkin faqad yakunu dzalika, kadang-kadang keadaan itu akhir dzambin quddira alaika, yakinilah bahwa itu adalah dosa terakhir yang Allah takdirkan untuk dirimu. Ada yang pernah berbuat dosa? Ada yang pernah berbuat dosa besar? Ada? Jangan sengaja melakukan, tapi kalau kita melakukan dosa besar itu, tong kagok borontok kapalang belang, tong kagok edan, tapi cepat-cepat kembali kepada Allah, cepat-cepatlah bertobat.
semoga itu adalah dosa terakhir yang kita lakukan. Dulu katanya, pada zaman dahulu ada seorang manusia di zaman Bani Israel. Dia itu sang pembuat onar dan sang pembuat dosa. Tidak ada satu dosa pun yang tidak pernah dia lakukan. Mabok sabeakna tika beureuh. Oh, merkosa, diperkosa, diorok tika nini-nini. Lalaki ditumpakan, diduling, naon di doma sugan, akbe. Dia mikir, naon deui nya dosa nu can dipigawe ku aing cenah. Wah, merkosa mayit encan. Saat ada perempuan mati, saat sudah ditinggalkan oleh keluarganya, digali deui ku si eta. Dikokok eta mayit dina jerwel liang lahat teh dikokok. Saking sudah edannya dia sampai dia bertemu dengan setan. Setan sieun teh tanggung jawab ka jelema kitu. Cuk setan teh, "Mang, we tan." Oh, udah soulmate berenang dan geus leuwih ti setan atuh. Bukan ya, kamu itu hebat, Mang. Hebat apa? Saya loh setan, nggak pernah merkosa, nggak pernah mabuk, nggak pernah dosa ngapa-ngapain. Cuman tidak mau sujud, diusir dari surga. Kamu ini, oh, semua dosa sudah kamu lakukan. Bahkan orang mati pun kamu perkosa. Tapi kok nggak diusir-usir dari dunia ya? Sadar, nyir heueunya euy. Hatur nuhun tan jeung tos diemutan. Dan dia bertobat taubatan nasuha. Dia bertobat sebaik-baiknya dan dia menjadi waliyun min auliyaillah. Begitu, Pak. Wah, gitu heula tuh aing mah leuheung mun dibejaan ku setan. Cek setan terus sih kan modar ka neraka. Halo bro, cek setan. Waduh, cilaka. Jadi kalau kita sudah belajar istiqomah tapi tetap juga kita melakukan dosa, jangan putus. Yakinilah bahwa itu dosa yang terakhir yang Allah takdirkan untuk kita. Amin. Idza aradta ayyaftahalaka babar roja fashhad ma minhu ilaik wa idza aradta ayyaftahalaka babal khauf fashhad ma minka ilaik. Idza aradta, kalau kamu punya keinginan, ayyaftaha, Allah membukakan, laka kepadamu, babar roja, pintu harapan, fashhad, maka saksikanlah, ma apa-apa minhu yang Allah berikan ilaika kepadamu. Jadi kalau ingin punya harapan, tinggal kita hitung sudah berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di sana akan timbul harapan bahwa Allah sayang kepada kita. Wa idza aradta ayyaftahalaka babal khauf, kalau kita ingin supaya punya rasa takut kepada Allah, fashhad, maka saksikanlah, ma minka ilaih, apa yang sudah kamu berikan kepada Allah. Ini rem dan gas. Kalau kamu ingin ngegas supaya ada semangat, buktikan bahwa ternyata Allah sudah banyak memberikan rizki kepada kita, betul? Kalau kita ingin ngerem supaya kita berhenti, buktikan sudah apa yang kamu perbuat kepada Allah. Banyak mana yang Allah berikan kepada kita atau yang kita berikan kepada Allah? Jadi adakah kesempatan kita untuk tidak baik atau tidak? Tidak ada. Rubbama afadaka fi lailil qabdi. Kadang-kadang Allah memberikan faidah kepada kita pada malam kesusahan. Malam tufidhu,
sesuatu yang tidak Allah berikan fi isroki naharil basti, pada terangnya cahaya ketenangan, kebahagiaan. Kadang-kadang ini dalam pakoh lagi ini, kadang-kadang Allah berikan kebahagiaan itu di saat kita sedang susah, padahal waktu kita sedang senang kebahagiaan itu tidak ada. Ini terjadi ini kepada saya ini. Pada zaman dahulu ceritanya, saya ini adalah muridnya Kang Deden Nasihin di belakang kita ini. Ini ada guru saya di bidang politik, muridnya beliau. Sehingga saya ada Pak Haji Mahpudin, mana nih guru nih? Pernah teka? Masih di alam lahut. Dulu ya jabatan di DPD Golkar Provinsi itu agak bagus lah, wakil ketua saya. Sehingga para bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, anggota DPR RI yang ingin mencalonkan itu harus matur dulu kepada Kang Ceng Adipati Aang Abdullah. Kang Mas Adipati kayak ngene juga. Harus sowan dulu, sungkem dulu, dan ngasih sajen dulu, baru saya restui. Ini ilmu dari beliau ini. Beliau ini mursyidnya dua orang ini, Pak Letnan Kolonel Hendra Astawan dan Pak Letnan Kolonel Indira Safata Heru, yang saya ceritakan dari kemarin. Alhamdulillah dua-duanya bisa datang. Pada satu tugasnya di Ambon, satu tugasnya di Padang. Nah ini antara Bika Ambon dan nasi Padang ketemulah di Azainia. Itu gimana rasanya Pak, makan nasi Padang sama Bika Ambon? Ada ini yang diajarkan dulu, sehingga ya alhamdulillah lah, mobil jajar, motor jajar, duit jajar. Sekiranya uang di rekening saya kurang dari 150 M, itu deg-degan Pak. Karena ada beberapa pemenangan yang harus kita menangkan di daerah-daerah. Sampai pemilihan RW di Bandung itu saya ngurus. Apalagi pemilihan bupati, wakil bupati, kita kampanye, kita atur keuangannya semua. Kaya. Lalu itu, kemuliaan manusia itu, kemuliaan dunia itu tidak ada yang abadi. Betul kan? Di bawah kan disampaikan begitu. Disoledat karena cangkang cau, semua calon saya gagal. Lalu ambruk, duit habis semua. Di Sukabumi saya juga dicela habis-habisan. Gak bisa saya bergerak. Dan yang jadi korbannya pengersa UA. Sehingga mau menemui bupati saja, pengersa UA, Bapak Ketua Bekasi, di dia itu di luar. Di dia memang, di mana sok itu, ngiang. Sehingga hancur saya, habis. Bahkan pengersa UA mau menemui bupati harus nunggu dulu 4 jam. Gara-gara Pak Bupati geleh kesel sama saya anaknya. Pedih. Paling sedih itu saat orang tua kita dihina. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa karena kita juga sudah hancur lebur. Bahkan di rekening itu tinggal zero, sudah tidak ada, tinggal tunggul kurasungguh. Semua barang-barang sudah dijual, habis. Teu aya nu ngonang tahlilan acan. Inilah mungkin fakoh saya. Lalu tiba-tiba di Masjid Rema di bawah itu, di bawah pesantren, di bawah ada masjid kan, atau Taufikur Rahman, itu pamannya pengersa UA yang buat. Dia ngundang, bukan untuk ceramah, tapi untuk baca doa. Lalu diberilah amplop yang kata istri saya isinya 25.000. Itu bahagianya. Lalu besoknya saya bawa anak istri ke kota beli bakso. Jajan saya suapin anak saya, netes air mata saya Pak. Dulu waktu uang saya miliar-miliar, gak pernah saya nyuapin begitu.
Jangan kesinggung lo, geng. Niko kok kule ngomong kok jenengan belakang nguring-nguring. Oh, tapi setelah itu justru kebahagiaan itu datang. Jadi ternyata kebahagiaan itu tidak selalu datang pada saat kita lagi jaya. Kadang-kadang kebahagiaan itu rubbama afadaka fi lailil qabdi malam tufidhu fi isyraqi naharil basti. Alhamdulillah, dalam keadaan sulit Allah masih berikan kita kebahagiaan. Allah berfirman, la tadrawna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kamu tidak ada yang tahu manakah yang lebih bermanfaat, apa kejayaanmu atau kehancuranmu, karena sebenarnya yang memberikan kebahagiaan bukan kamu dan bukan kemampuanmu dan bukan kehebatanmu, tapi yang memberikan kebahagiaan dialah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Matali'ul anwari al-qulubu wal asrar. Di manakah adanya kebahagiaan? Di manakah adanya cahaya kebahagiaan? Matali'ul anwari, tempat keluarnya kebahagiaan adalah al-qulubu wal asrar. Al-qulub wal asrar. Al-qulub hati kita, wal asrar dan rahasianya, rahasia sir kita. Dari dalamlah kebahagiaan, bukan dari luar. Dari bukan apa yang kau lihat, tapi dari bagaimana cara kamu melihat. Dari bukan apa yang kau pegang, tapi dari bagaimana cara kau memegang. Karena bahagia itu di sini oleh kita sekarang dan dalam keadaan ini. Iraha, kusaha, di mana? Kekayaan kumaha? Ai bunga nanti kumaha? Iya, aduh. Di mana? Di mana? Iraha, kusaha, kayaan kumaha ya teh? Ari bunga nanti kumaha? Iya, tong sok ningali batur nu boga kaleuwih, teuing batur ge loba kaleuwih, loba kakurang. Seda urang iya. Itu nurun mustaudiun fil qulubi madaduhu min nuril waridi min khazainil ghuyubi. Nurun cahaya mustaudiun yang terang, yang terkumpul fil qulubi di dalam hati, karena kolbu itu ruhnya adalah ruh nurani alamul ki nurani sol orang terus berjuang nah. Ayo asare nurun mustaudiun fil qulubi, cahaya yang terkumpul di dalam hati, karena ruh yang ada dalam kolbu kita adalah ruh nurani, bangsa cahaya. Dari mana dia asalnya? Madaduhu, asalnya adalah min nurin, dari cahaya, al-waridi yang datang, min khazaidil ghuyub, dari gudang-gudang yang samar. Dia berasal dari alam lahut, yang bisa lihat dari ruhul qudsi kita, dari dalam sir kita. Maka kalau mencari kebahagiaan, jangan kemana-mana. Gitu. Bahagiaku di sini. Oleh aku sekarang dalam keadaan begini, bahagianya juga ya begini aja. Nu penting hati orang aya cahayaan. Di kompanya teh kunaon teh? Ku zikir kawas naon teh? Patro mah cerdas. Eta poho ai dipuji, aduh eta mah kudu dilatih. Ieu kudu dikitu heula. Hebat. Nu
Nuhun Allah. Sematara nuhunkeun kana pujian batur suka nih. Nurun yakshifu laka bihi an atharihi wa nurun yakshifu laka bihi an awsafihi. Di dalam hikmah ini Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an, beliau membagi cahaya. Ada nurun, ada cahaya, yakshifu laka bihi an atharihi, yang kita dapatkan dari seluruh makhluknya. Karena makhluk yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita raba ini, kita tembus pandangkan kepada siapa? Sehingga timbul cahaya dari sana. Wa nurun, ada juga cahaya, yakshifu laka, yang terbuka kepadamu, an awsafihi, dari sifat-sifat Allah yang Allah berikan kepada kita. Karena cahaya hanya akan bertemu dengan cahaya. Kalau kitanya diberikan sifat mulia oleh Allah atau tahalli, maka kita akan bertemu dengan cahaya Allah atau tajalli. Rubbama waqafatil qulubu ma'al anwar kama hujibatin nufusu bikatsaifil aghyar. Rubbama waqafat, kadang-kadang hati kita ini, al-qulubu, hati kita ini berhenti, ma'al anwar, bersama cahaya. Kama hujibatin nufusu, seperti terhalangnya nafsu kita, bikatsaifil aghyar, karena gelapnya segala sesuatu. Ingat di bawah disampaikan ada nurun nuraniyah, ada nurul zulmaniyah. Semuanya cahaya. Tapi ada cahaya yang membawa kita, bahwa kita terus meniti sampai berhenti di tempat pusatnya cahaya. Nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Jadi tempat berakhirnya kolbu kita itu adalah Allah, pusatnya segala cahaya. Apa yang membawa terhalangnya? Banyaknya halangan-halangan nafsu dalam diri kita. Maka singkirkan nafsu-nafsu kita, olah nafsu-nafsu kita dengan la ilaha illallah. Sataro anwaro saro iri bikatha ifil zahari ijlalan laha antub tadala biwujudil izhari wa ayyunadi alaiha bilisanil. Ulangi bacanya. Ayo hasalik. Pertanyaan kita lalu, kenapa cahaya dari semua makhluk itu tidak langsung terlihat oleh kita? Kenapa Allah harus bersembunyi, ditutupi oleh makhluk-makhluk ini? Sataro, Allah tutupi anwaro saroir, dengan cahaya-cahaya rahasia itu, bikatsaifidz zawahir, karena tebalnya makhluk, karena adanya makhluk ini. Supaya apa? Ijlalan laha, memuliakan cahaya itu. Antub tadala biwujudil izhar, supaya tidak diganti dengan wujud yang zahir. Wa ayyunadi alaiha bilisanil ishtihar, dan supaya tidak terlihat kemasyhuran di sana. Itu yang disebut dengan wali mastur. Wali apa? Jadi Allah tutupi cahayanya mungkin dengan sifat-sifat biasanya. Ada wan syaikhon, ada ra'lilur, dan banyak lagi wali-wali mastur. Allah tutupi cahayanya dengan keadaan seperti itu. Supaya apa? Supaya tidak terzahir kemuliaannya
dan tidak masyhur kehebatannya. Biasa we. Jangan-jangan ini yang hadir di sini banyak wali mastur ini. Masturbasi. Wali mastur tidak. Jadi bagaimana kalau bertemu dengan wali mastur? Muliakan cahayanya. Sifat pribadinya tanggalkan, biarkan saja. Ulah kieu mang ai cau amis teh katangkal lagi amis gitu teh. Teu cauna we nu amis mah. Tong digegel tangkalna, da moal amis. Maka wali-wali mastur itu tidak bisa dijadikan mursyid karena dia tertutup dirinya oleh kecintaan kepada Allah, sehingga orang yang gila dalam bercinta kan seperti orang tidak waras. Bukan tidak waras, seperti orang tidak waras karena dia tertarik dirinya oleh kecintaan kepada Allah. Maka walaupun kita bukan wali mastur, cahaya yang ada dalam diri kita jangan terlalu disembur-semburkan kepada orang lain. Kemuliaan yang ada dalam diri kita jangan diperlihat-lihatkan kepada orang lain. Keagungan yang kita miliki jangan diperlihatkan kepada orang lain. Cukup aja Allah dan kita yang tahu. Kalaupun ada amaliyah-amaliyah, cukup saja kita mendapatkan apanya di dunia ini? Naon menang naon ngahulang bonus, biarlah nanti pahalanya di mana? Di akhirat. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Ya, sekemampuan saya yang bodoh ini tiasa sakit itu bener saja kan. Hapunten pisan, mohon maaf. Mungkin bahasanya ngelantur. Ya, karena ini bukan kajian, ini majlis khidmah tabarruk kitab al-hikam. Jadi kami ini hanya belajar berkhidmah, dan yang kami lakukan hanya bertabaruk sakamampuan budak ieu model kieu yang kurang pengalamannya, kurang keilmuannya. Kami aturkan terima kasih yang banyak, jazakumullahu ahsanal jaza, kepada pangarsa Umi, dewan keluarga, sahabat-sahabat Iqomah yang sudah berjibaku habis-habisan. Dari mulai yang ada di dapur, eta nu tara dipuji mah nu di dapur. Nu geus mararehong beungeutna. Tidak masyhur sama sekali eta mah. Nu disebut ngeunah kadaharanana aja lawan mah teh nyaho. Nu mana yang di dapur pangarsa Umi, ada Mang Nasir, Mang Jaya dan tim masak, disebutnya di sini tim DPR. Dapur DPR. Di dapur kami, di rumah kami ada Mbah Asep, Ajengan Yusuf, ketua DPC Iqomah Kabupaten Bogor. Pagaweana ngagusrek nyiksikan bawang jeung sekretarisna. Eta mah akur ketum jeung sekum eta mah. Nyiksikan di dapur. Juga dari DPC, PWC yang ngirim beras untuk membantu hikam. Ngirim tim beasna, laukna, dahareunana, kolang-kaling, kurupuk dan lain sebagainya. Semoga itu dibarengi dengan qalbu yang ikhlas dan diterima oleh Allah, oleh pangarsa Allah, oleh Ibnu Athaillah, oleh pangarsa Abah, oleh semua guru-guru agung sebagai hadiah yang akan menjadi wasilah turunnya karamah barokah bagi kita sekalian. Terima kasih juga kepada tim yang ada di sekretariat yang harus terus mencatat. Terima kasih untuk tim khidmah, dari mulai mendoakannya, masak bala-balanya, ngagiringkeunna, ngomekeun caina, ngatur di dieuna. Terima kasih juga untuk para tim khidmah yang membantu kami di dalam ya, bidang streaming, Mang Jalu jeung timna, Mang Oming dan timnya. Seluruhnya yang bagian IT ini kan eta mamang nunutan salah
tenunutan dah tunu ngilu ngomong henteu oprek-oprek kayak gitu kan, salah rajet eta dia. Begitu. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah mau datang min kulli fajjin amik, dari segala penjuru yang datang. Alhamdulillah yang tercatat di sekretariat itu berapa? 500 lebih lah. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa lebih tingkatkan lagi, ajak teman-temannya lagi. Kita juga jangan bosan ulah nyebut enggeus da anu kahartina mah sabaraha hiji bulan kemarin teh. Terus tiap tahun jadikanlah agenda tahunan. Hitung-hitung naon teh mun ceuk tukang ngarit mah ieu teh ngasah, hitung-hitung ngasah. Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan walaupun miskin dari ilmu, kurang dari pengetahuan, penuh dengan kesalahan, penuh dengan kedoifan, bisa diterima dan membawa cahaya bagi kita sekalian. Insyaallah malam ini sebelum nanti ijazah oleh kakanda kami, pengersa UA itu putranya yang laki-laki cuma 2, kakak kami Kang Haji Aah Abdul Aziz Zain atau disebutnya Wa Imam, dan kami sendiri Aang. Dan di sini juga hadir sahabat-sahabat kami. Banyak sahabat di sini, nanti diatur saja oleh teman-teman untuk menyampaikannya. Izin ya dan ya, sedikit-sedikit nanti sampai jam berapa lah, aku pengersa aja kan diatur sadayana untuk menyampaikan pengalaman, karena experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Nah, kalau hikam ini pengalaman hadirin, cuman ini pengalaman yang ditulis. Nah kalau mereka ini pengalaman-pengalaman yang belum tertulis dan disampaikan, semoga bisa tertulis dalam benak ibu bapak sekalian sehingga menjadi pengalaman yang besar untuk kita sekalian. Nah, dari saya sampai berjumpa besok ba'da zuhur, kita melaksanakan ziarah kubra dalam rangka penutupan dan pembacaan munajat hikamnya. Besok pagi masih ada berapa lagi juz kedua? 16 lagi. Besok pagi tong bebas euy ulah aya kene 16 lagi. Mungkin nanti pada zuhur kita ziarah, pada asarnya ke sini untuk melaksanakan khatam dan manakib. Selesai manakib buka bersama, dan nanti bagi yang ada rezeki bisa langsung ikut ke tempat uzlahnya pengersa UA di Gunung Gombong. Bagi yang masih ada rezeki dan kesempatan masih bisa mengikuti sampai tanggal 20. Ana urid wa anta turid, wallahu yaf'alu ma yurid, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq, wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sapa sek?